Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya tadi pelajaran apa nih? Matematika. Matematika. Tapi masih semangat kan? Masih. Oke. Ini sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Mbak Prima. Ya, Mbak Prima bisa bantu pimpin doa ya? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Ini Ibu lihat sepertinya ini masuk semua ya? Iya, Bu. Oke, berarti nihil ya? Oke. Ada yang masih ingat pertemuan minggu kemarin? Iya, tapi sebelum masuk ke situ, Ibu mau cek semangatnya dulu. Nih, Ibu ada permainan namanya Lesa Berkata. Lesa Berkata. Ya, jadi nanti kalau Ibu bilang Lesa berkata pegang pundak teman, berarti pegang pundak teman. Kalau nggak ada kata Lesa berkata, berarti jangan bertindak apapun ya. Ya, Bu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Lesa berkata pegang hidung. Lesa berkata pegang kepala. Lesa berkata pegang pundak. Tepuk tangan. Kan ada Lesa berkata. Oh iya. Ayo Lesa. Ini berarti belum nanti Ibu cek satu kali lagi. Kalau Ibu nggak bilang Lesa berkata, berarti jangan diikutin. Oke? Lesa berkata pegang pundak teman. Lesa berkata pegang kerudung. Lesa berkata pegang telinga. Oke, Lesa bilang tepuk tangan. Gak dapat apa-apa. Kan Lesa berkata tepuk tangan. Iya. Jadi Ibu yang kurang fokus nih. Oke, gak apa-apa. Kita langsung mulai aja. Tapi masih semangat kan? Masih. Oke, luar biasa. Pertemuan minggu kemarin tentang apa? Diferensiasi sosial. Ada yang ingat diferensiasi sosial itu apa? Lesa nih, apa? Pembedaan secara horizontal, Ibu. Ya, pembedaan secara horizontal. Contohnya apa saja nih? Tuh yang belakang, Mbak Res tuh. Contohnya agama, ras, jenis kelamin, etnis, profesi, dan sebagainya, Bu. Iya, benar sekali. Jadi, horizontal itu perbedaan secara vertikal. Pertemuan kali ini kita akan membahas kebalikan dari diferensiasi sosial. Apa coba? Stratifikasi sosial. Kita akan membahas tentang stratifikasi sosial. Oke, ada yang tahu stratifikasi sosial itu apa? Saya, Bu. Nadia? Stratifikasi sosial itu penggolongan secara bertingkat, Bu. Iya, benar. Jadi, stratifikasi sosial merupakan penggolongan di lingkungan masyarakat secara bertingkat menurut kriteria tertentu. Oke, kita masuk pada materi. Anak-anak bisa mempersiapkan bukunya. Iya, Bu. Ya, jadi banyak manfaat yang akan kita peroleh apabila kita mempelajari tentang stratifikasi sosial. Nantinya kita akan tahu penggolongan-penggolongan di lingkungan masyarakat secara hierarkis. Nah, pada materi hari ini kita akan mempelajari stratifikasi sosial, terutama pada sifat-sifat stratifikasi sosial dan dasar-dasar stratifikasi sosial. Oke, ini untuk peta konsepnya dan untuk tujuan pembelajarannya. Setelah peserta didik mengikuti pembelajaran, diharapkan mampu mengidentifikasi dasar-dasar stratifikasi sosial, kemudian sifat-sifat stratifikasi sosial, dan diharapkan mampu menganalisis stratifikasi sosial di lingkungan masyarakat secara tepat dan bertanggung jawab. Oke, ini dasar-dasar stratifikasi sosial masuk pada materi yang pertama. Kalau kita lihat nomor 1, kira-kira dasar apa ya yang mendasari penggolongan di lingkungan masyarakat? Kekayaan. Uang. Nah, kalau uang kira-kira apa? Kekayaan. Kekayaan. Jadi di lingkungan masyarakat, seseorang yang memiliki ekonomi tinggi, gaya hidupnya mewah, kemudian dapat dilihat dari aset rumahnya, itu dapat menempati sosial teratas apabila masyarakatnya memang menggunakan dasar kekayaan. Oke, yang nomor 2 kira-kira? Kekuasaan. Kekuasaan. Ya. Jadi yang kedua itu kekuasaan. Jadi di lingkungan masyarakat apabila ada sesuatu yang memiliki kekuasaan, misalnya Pak Gubernur, itu nanti dapat menempati stratifikasi sosial yang teratas. Kemudian yang ketiga kira-kira apa? Agama.
Apa? Apa? Kalau tokoh di lingkungan masyarakat dipercaya karena kehormatan. Oke, jadi coba Ibu minta bantuan siapa aja yang di lingkungan masyarakat yang kira-kira dihormati, siapa aja? Pak Ustadz. Pak Ustadz, Pak RT, Pak Kadus. Pak Lurah, Pak Kadus, pendeta, Tokoh adat. ya, tokoh adat. Nah, jadi di lingkungan masyarakat yang mereka hormati itu dapat menempati sosial teratas. Yang terakhir nih apa kira-kira? Pendidikan atau ilmu pengetahuan. Jadi misalnya seseorang yang sudah menempuh pendidikan tinggi, kemudian juga menjadi guru, biasanya dapat digolongkan ke dalam stratifikasi sosial atas apabila masyarakatnya itu menggunakan berdasarkan pendidikan atau ilmu pengetahuan. Oke, coba sekarang kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, pendidikan. Tepuk tangan untuk kita. Nah, sekarang kita lanjut materi selanjutnya tentang sifat-sifat stratifikasi sosial. Karena stratifikasi sosial berhubungan dengan tingkatan, Ibu gambarkan dengan segitiga. Nah, kemudian kita contohkan pada bidang ekonomi saja biar lebih mudah. Coba kalau penggolongan secara ekonomi, kira-kira masyarakat digolongkan secara apa aja? Kaya. Kemudian dan miskin. Ibu mau tanya, masyarakat kaya bisa miskin nggak? Bisa. Masyarakat miskin bisa kaya nggak? Bisa. Jadi di situ terjadi mobilisasi atau perpindahan antara masyarakat kaya bisa jadi miskin, masyarakat miskin bisa jadi kaya. Jadi di sini sifat stratifikasi sosial bersifat terbuka atau open stratification. Kemudian ini Ibu mau tanya, di masyarakat Bali itu ada kasta nggak? Ada. Coba Ibu bantu menyebutkan apa aja? Brahmana. Brahmana, Waisya. Vaishya, Kesatria dulu, Bu. Ksatria dulu, ya. Kemudian dan Sudra. Nah, sekarang kira-kira masyarakat Brahmana atau orang yang sudah Brahmana bisa jadi kesatria nggak? Sudra bisa jadi Brahmana nggak? Jadi di situ mereka tidak ada peluang untuk berpindah. Jadi sifatnya tertutup. Kemudian ada satu lagi nih. Jadi Ibu samakan sama ini saja. Jadi masyarakat Sudra kalau mereka bersungguh-sungguh dalam bidang ekonomi misalnya, mereka bisa kaya nggak? Bisa. Masyarakat Waisya atau masyarakat Brahmana jika tidak berusaha dengan keras, mereka bisa miskin nggak? Bisa. Jadi di sini contohnya itu masyarakat Bali, mereka bersungguh-sungguh tetap bisa kaya, namun mereka tetap dalam kasta yang sama gitu. Artinya di situ ada sifat stratifikasi sosial bersifat campuran. Oke, tepuk tangan. Nah, terbuka, tertutup, dan campuran. Ini untuk gambarannya yang tadi yang sifat terbuka kita bisa berpindah di stratifikasi sosial atas dan bawah, kemudian yang tertutup itu tidak bisa, yang terbuka, yang campuran itu bisa. Kemudian ada yang ini selanjutnya. Ada yang udah pernah nonton film ini nggak? Pernah? Ya. Tenggelamnya kapal Van der Wijk belum pernah? Serius nih? Serius, Bu. Udah, Ibu tayangkan cuplikan video ya. Tapi bukan kami suci mendatua, tidak bercampur barang kain dan manggai
sopan santun. Hayati! Oh. Ayah. Zainuddin, Buku Zainuddin. Ini bukanlah perkawinan harta dan kecantikan. Sayalah yang telah mengambil putusan untuk bersuami dan Aziz. Baik, kasih aku. Keluar kau semuanya, pergi kau semuanya. Awak anak-anak muda daripada yang kerja di Batavia. Katanya udah kerja di penerbitan orang. Nanti kau kirimkan ubahan-ubahan gue ke sana. Selamat ya, buku-buku kita terjual semuanya. Beliau punya penerbitan surat kabar Surabaya. Menentu arah dan tujuan. Nah, oke. Serius belum pernah nonton? Belum. Nanti ibu kasih linknya ya ditonton. Ini filmnya tuh sad ending. Karena nanti ceweknya itu akhirnya tuh tenggelam di kapal yang Van der Wijk itu. Nah, coba kalau tadi kalian lihat kira-kira ada sisi tentang stratifikasi sosial nggak? Ada. Ada yang bisa memberikan pendapat? Mbak Nadia? Iya Bu, saya. Gimana? Tadi kan ada tokoh Zainuddin. Iya. Nah, itu kan kalau nggak salah itu di luar pulau itu ada kayak semacam aturan bahwa misal kasta yang atas itu hanya boleh nikah dengan kasta yang atas. Nah, sedangkan di film itu kan Zainuddin itu berada di kasta yang bawah sehingga tidak bisa diterima oleh keluarga Hayati. Hayati ya Bu. Kemudian Zainuddin sempat itu kalau dari cuplikannya kayak gila atau sakit gitu kan Bu. Terus bangkit lagi karena temannya atau dapat motivasi sehingga bisa menjadi kaya, tetapi tetap saja meskipun kaya tetapi apa ya kayak kastanya itu tetap berada di bawah seperti itu Bu. Jadi mungkin itu bisa masuk ke stratifikasi campuran. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Nadia. Jadi di situ kita dapat melihat stratifikasi sosial itu dalam hal pernikahan di situ. Kemudian dalam hal yang campuran itu dapat dilihat ketika Zainuddin yang awalnya orang miskin, dia pintar nulis, kemudian dia menerbitkan koran, dia menulis buku sampai dia menjadi kaya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Bu. Iya, Ina. Dari penjelasan Ibu tadi, berarti stratifikasi sosial itu dapat berbeda-beda ya Bu, tergantung masyarakat itu menggunakan dasar stratifikasi sosial apa gitu atau bagaimana Bu? Iya, benar sekali. Jadi stratifikasi sosial itu nggak melulu semua masyarakat itu sama. Kadang di wilayah saya menganut stratifikasi sosial berdasarkan kehormatan. Jadi Pak Ustadz, orang yang berjasa, tokoh agama itu yang lebih dihormati. Kadang juga di wilayah Mbak Ajeng bisa jadi yang berdasarkan kekayaan yang lebih dihormati. Jadi seperti itu di setiap tempat berbeda-beda. Apakah bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu ada permainan kelompok. Kita dibagi menjadi 4 kelompok, bisa berhitung. Dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kumpul ke kelompok masing-masing, kita akan bermain ular tangga. Dua sini ya. Ibu minta bantuannya. Ibu minta bantuannya Mas Putri ya untuk memasang speaker. Gimana berapa lagi? 4 cuma
kelompok 1 bisa maju. Oh ya. Ini nanti untuk kelompok 1. Dikasih nomor 1. Ini dipasang di sini ya, di slide dulu. Yang kelompok 2. Bisa dinomorin dan dipasang. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Ayo, semangat. Ayo dia. Nah, biar nggak krik-krik banget, ibu kasih musik. Wong kong ini Joget tuh di depan. Dari kelompok 1 dulu, yang ini di sebelah sini. Dua-dua, sudah 1-2 di sini. Ayo, dan di sini. 3 apa di mana? 1-2 nggak apa-apa di sini. Opi sama Mas Mun. Oh, udah. Sama Mas Mun. Dimainkan. Dua. Ambil kartu. Dijawab. Kasta masyarakat yang bersifat permanen. Contoh, seseorang yang berasal dari kasta Waisya sampai akhir hayatnya tetap menjadi kasta Waisya. Namun di sisi lain, seorang berkasta Waisya juga mampu memiliki status sosial yang tinggi dalam bidang lain seperti ekonomi. Fenomena demikian menunjukkan stratifikasi sosial yang bersifat campuran. Betul, tepuk tangan. Ayo Pi. Tenang Pi. 5 Pi. Ya. Rudi Tabuji merupakan anak dari keluarga yang tidak mampu. Akan tetapi berkat kegigihan dan ketekunannya menjadi penjual roti keliling. Ini ia menjadi seorang usaha besar. Hal tersebut merupakan stratifikasi sosial yang bersifat Terbuka. Ya, tepuk tangan. Oke, terus lanjut. 5. Oke, lanjut. 1. 5. Oke. Kayaknya turun deh. Ah, udah ada yang teriak sih. Maju ngirit-ngirit. Tapi naik Bu. Oh, naik. Oh ya. Ayo, lanjut. Ayo, Mas Putri dilanjut. 1. Gak apa-apa. Oh, tadi berhubung ini udah ambil kartu, lanjut. 1. itu sama. Pi yang semangat Pi. Ya. 4. Ayo, jangan pakai ya. 4. Yuk, lanjut. Ambil kartu dulu, Mas. Bentar. Ini. Pada masyarakat tradisional, beberapa tokoh menepati status sosial tinggi seperti pemimpin agama, golongan tua, ataupun seorang yang telah berjasa. Hal tersebut apabila dilihat berdasarkan dasar stratifikasi sosial termasuk dalam kategori dasar. Apa teman-teman? Kalau orang berjasa, dasar Penghormatan. ya penghormatan. Oke, lanjut. 4. Musik selesai, ini selesai ya.
terjawab semua. Oke, untuk simpulannya, ada yang mau ikut membantu menyimpulkan? Ada yang mau membantu ikut menyimpulkan? Saya Bu, Ya. stratifikasi sosial merupakan penggolongan masyarakat dalam suatu sistem sosial yang di dalamnya terdapat lapisan hierarkis berdasarkan kriteria tertentu, misalnya kekuasaan, kekayaan, kehormatan, dan juga pendidikan. Ya, benar. Terus ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu. Lungke. Ya Bu, saya izin menambahkan bahwa stratifikasi sosial sendiri terdapat sifat-sifat yang melekat di dalamnya seperti sifat stratifikasi terbuka, tertutup, dan campuran. Oke, kita sekarang simpulkan bareng-bareng. Jadi stratifikasi sosial ada 4 dasar. Yang pertama, kekuasaan. Yang kedua, kekayaan. Yang ketiga, kehormatan. Yang keempat, pendidikan. Kemudian sifatnya ada 3. Apa aja? Terbuka, tertutup, campuran. Oke. Sekarang ini penugasan. Jadi kalian membaca materi di buku. Dibaca kembali tentang materi stratifikasi sosial. Kemudian ada tugas individu nih. Tugasnya untuk menganalisis fenomena lingkungan sekitar berdasarkan stratifikasi sosial. Kemudian yang tugas kelompok, kalian mengkaitkan film dengan materi stratifikasi sosial. Untuk nanti yang tugas kelompok, kalian bisa upload di Google Drive yang Ibu nanti sediakan. Oke, Ibu udah menyediakan lembar jawaban. Nanti kalian Ibu bagi setelah jam pelajaran, langsung ambil di depan ya. Ini untuk tugas kelompok, ada untuk tugas individu. Oke? Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa mimpin doanya ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa mulai. Dan selesai. Baik, terima kasih. Senang kan pelajaran hari ini?